Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih, kalau buku panduan hidup kita, genom kita itu, sebagian besarnya mungkin 97% isinya tuh bukan instruksi buat bikin diri kita. Hmm, Malah, mungkin isinya tuh penuh penumpang gelap. Agak aneh ya kedengarannya. Tapi ya itu ide inti yang cukup bikin kaget dari bab 8 buku Genome. The Autobiography of a Species in 23 Chapters. Nah ini yang mau kita bedah hari ini. bab 8 ya? Judulnya aja udah provokatif itu. Iya kan? Kepentingan diri atau self-interest. Udah gitu, buku ini mulai dengan kutipan terkenal dari Richard Dawkins. Kita adalah mesin pertahanan hidup, kendaraan robot yang diprogram secara buta untuk melestarikan molekul egois yang dikenal sebagai gen. Wah, langsung ngena ya. Nah, misi kita kali ini yaitu ngebongkar apa sih artinya ini kalau kita lihat langsung ke kode genetik kita. Berdasarkan temuan di bab 8 ini ya, siap ya buat lihat genom dari sudut pandang yang wah beda banget deh. Oke, ayo kita mulai. Siap. Jadi gagasan utamanya kan genom kita ini kayak buku yang nulis dirinya sendiri gitu ya selama miliaran tahun. Terus karena itu jadi rentan kena, apa istilahnya tadi? Parasitisme internal. Mhm. Maksudnya gimana tuh parasit di dalam DNA kita? Jadi gini, kita kan sering mikirnya genom itu isinya resep-resep, ya kan? Gen gitu, buat bikin protein yang bangun tubuh kita, jalanin fungsi sel. Tapi bab 8 ini nunjukin kalau sebagian besar, ya itu tadi, sekitar 97%, ternyata bukan gen pembuat protein kayak gitu. Oh bukan, terus apa dong? Nah, bagian mayoritas ini isinya tuh macam-macam urutan DNA yang agak aneh. Penulisnya nyebut ada beberapa jenis penghuni liar nih di genom kita. Ada salinan gen rusak namanya pseudogen, terus ada juga elemen DNA yang bisa lompat pindah-pindah tempat atau nyalin dirinya ke lokasi lain. Lompat. Kayak gimana tuh? Ya, secara umum disebut transposon atau elemen transposable. Nah, secara kolektif, di bab 8 ini mereka sering disebut sebagai DNA egois. DNA egois. Jadi bukan sekedar sampah ya? Bukan cuma sampah pasif. Oke. Jadi kalau bukan resep protein, kerjaannya ngapain dong mereka ini? Buku ini ada nyinggung soal retrovirus. Itu loh, virus yang bisa nyalin kodenya masuk ke DNA kita pakai enzim khusus. Ada hubungannya nggak? Ya iya, ada banget hubungannya. Ini intinya. Bab ini ngajak kita mikir gini. Gimana kalau ada urutan DNA yang mungkin dulunya bagian dari retrovirus, tapi terus dia kehilangan semua bagian virusnya, kecuali satu hal, kemampuan buat nyalin diri ke DNA. Oh, Dia cuma pertahanin alat buat nyalin sama nempelin dirinya lagi di tempat lain di genom. Jadilah dia kayak parasit genetik murni. Fokusnya cuma memperbanyak diri aja di dalam genom inangnya. Numpang gitu dari generasi ke generasi tanpa perlu repot bikin virus utuh atau keluar masuk sel. wah. Jadi beneran kayak penumpang gelap ya? Iya bisa dibilang gitu. Kayak urutan LNI1 yang disebut di buku. Katanya ada 100.000 salinannya, terus totalnya hampir 15% dari seluruh genom kita. Gila, itu kan banyak banget. Banget. Jadi mereka ini punya semacam mesin fotokopi sendiri gitu. Dispersed nuclear element. Dia bawa instruksi genetik buat bikin enzimnya sendiri. Namanya reverse transkriptase. Ah, enzim itu ya? Iya, enzim ini mesin fotokopi yang tadi Anda bilang. Lain satu pakai enzim ini buat bikin salinan RNA dari dirinya, terus salinan RNA itu diubah lagi jadi DNA. Nah, DNA baru ini bisa disisipin di lokasi baru di dalam genom. Jadi dia nyalin tempel terus gitu. Iya, betul. Mekanisme replikasi diri tapi terjadinya di dalam genom. Gila juga ya 15% genom kita isinya elemen kayak gitu. Terus ada lagi, ALU katanya. Lebih banyak lagi, bisa sampai 1 juta salinan. ALU lebih banyak lagi. Katanya ALU ini mirip gen buat bagian mesin pembuat protein, terus punya sinyal baca saya gitu, jadi gampang disalin. Tapi bab ini juga nyebut ALU sebagai contoh pseudogen. Apa tuh pseudogen? ALU ini parasit juga dong. Jadi pseudogen itu gampangnya bangkai gen lah. Salinan gen asli yang udah rusak parah karena mutasi, jadi nggak bisa lagi bikin protein. Oh, udah nggak fungsi ya? Udah nggak fungsi. Bayangin aja, kayak bangkai kapal karam di dasar laut genomik gitu.
Pelan-pelan dia berkarat, maksudnya ngumpulin terus mutasi acak seiring waktu, sampai bentuknya mungkin udah nggak mirip lagi sama gen aslinya. Contohnya ada? Ada. Di sumbernya disebut ada satu gen di kromosom 9, itu punya 14 bangkai saudaranya nyebar di 11 kromosom lain. Kebanyakan gen kita mungkin punya beberapa salinan rusak kayak gini. Nah, soal ALU. Iya, lalu gimana? ALU ini kemungkinan besar asalnya dari gen fungsional, tapi gen ini tugasnya bikin molekul RNA kecil, namanya 7S-LRNA, bagian dari mesin sel, bukan protein. Entah gimana ceritanya, salinan gen RNA ini berhasil disalin balik jadi DNA dan masuk ke genom. Oh, jadi dia bukan dari gen protein? Bukan. Dan ALU ini, uniknya, dia nggak punya mesin reverse transkriptase sendiri. Lah, terus gimana dia bisa jadi banyak banget? Nah, kemungkinan besar dia nebeng. Dia ngebajak mesin yang dibuat sama Line One tadi buat bisa memperbanyak diri secara masif di genom kita. Wah, pinter juga ya caranya. Jadi, ya bisa dibilang ALU ini juga berperilaku kayak parasit yang, wah, sukses banget lah. Oke, ini benar-benar ngubah cara pandang saya soal genom nih. Jadi bukan cuma kumpulan instruksi rapi gitu ya, tapi lebih mirip Apa? ekosistem. Nah, tepat. Ekosistem internal. Tempat macam-macam urutan DNA ini hidup, berkembang biak, demi kepentingan diri mereka sendiri. Kutipan Dawkins tadi jadi makin masuk akal sekarang. Iya kan? Pandangan ini sebenarnya sejalan sama teori yang, wah, dulu dianggap radikal banget. Diusulkan tahun 1980-an sama beberapa ilmuwan kayak Doolittle, Sapienza, Orgel, sama Crick. Mereka bilang apa? Mereka bilang kalau bagian besar genom yang nggak bikin gen, yang memang isinya urutan-urutan DNA egois itu. Fungsi utamanya ya cuma buat bertahan hidup sama mereplikasi diri mereka di dalam genom. Dulu ditentang ya pasti. Oh, ditentang keras. Soalnya kan pandangan lama mikirnya semua bagian genom pasti ada gunanya buat kita, buat organismenya. Tapi sekarang, bukti-bukti makin nguatin pandangan egois ini. Tapi egois di sini bukan berarti mereka punya niat jahat gitu kan? Bukan. Penting diingat, DNA ini nggak punya kesadaran, tapi perilakunya seolah-olah egois. Jadi urutan DNA yang kebetulan punya cara buat nyalin diri di dalam genom, ya mereka lah yang cenderung bertahan dan nyebar. Nggak peduli mereka berguna buat kita atau enggak. Seleksi alam terjadi juga di level genomik ini. Oke. Kalau gitu, ini bukan cuma penumpang gelap yang diam aja dong, bisa bikin masalah juga dong. Nah, itu dia. Ini disebut elemen lompat. Buku ini cerita soal Barbara McClintock yang nemuin gen pelompat di jagung. Katanya bisa pindah-pindah terus ngubah warna biji jagung. Kalau di manusia gimana? Si Line One sama ALU ini bahaya nggak sih? Bisa jadi bahaya. Mungkin nggak separah di organisme lain kayak tikus ya. Sumbernya bilang sekitar 1 dari 700 mutasi baru di manusia itu gara-gara elemen ini. Bandingin sama tikus, bisa 10%. Oh, jadi di kita lebih jarang ya? Relatif lebih jarang, tapi potensinya tetap ada. Buku ini nyebut kasus-kasus di mana Line One atau ALU ini mendarat pas di tengah-tengah gen penting. Misalnya gen buat faktor pembukuan darah. Akibatnya ya bisa jadi penyakit kayak hemofilia. Waduh. Ada juga contoh menarik dari lalat buah, namanya elemen P. Elemen ini lompat dari satu spesies lalat ke spesies lain di lab, mungkin lewat tungau sekitar tahun 1950-an. Terus nyebar cepat banget ke seluruh dunia. Awalnya bikin banyak masalah genetik buat lalat yang baru kena. Wah, kayak wabah genetik ya? Semacam itu. Ini juga yang jadi salah satu kekhawatiran kalau kita mau transplantasi organ dari hewan ke manusia, xenotransplantasi itu. Jangan-jangan ada elemen lompat baru dari hewan itu yang bisa aktif di genom kita. Ah, iya juga ya. Ngeri juga kalau gitu. Tapi tadi disebut lalat buah itu akhirnya bisa ngatasin elemen P. Jadi genom kita ini semacam medan perang gitu ya, antara DNA egois sama inangnya genom kita sendiri. Ya, bisa dibilang gitu. Genom inang tuh nggak diam aja. Seiring waktu, biasanya muncul mekanisme pertahanan buat menekan aktivitas elemen-elemen egois ini. Caranya gimana? Salah satunya lewat proses kimia, namanya metilasi. Metilasi ini kayak ngasih tanda khusus ke urutan DNA tertentu, terutama transposon ini, biar mereka dibungkam, jadi nggak bisa dibaca atau disalin lagi. Oh, kayak dinonaktifkan gitu ya? Iya, kayak sistem kekebalan internal genom kita lah, buat ngendaliin parasit-parasit DNA ini.
pertarungan yang terus-menerus selama evolusi. Wah, menarik banget ya, ada perang di dalam DNA kita sendiri. Nah, selain elemen lompat tadi, bab 8 ini geser ke jenis urutan berulang lain yang lebih pendek, mini satelit namanya. Mini satelit. Katanya ada bagian DNA yang isinya pengulangan pendek, contohnya GGGGCAGG-ny, diulang berkali-kali. Uniknya jumlah pengulangannya ini beda-beda banget antar orang. Tunggu, kok kayak pernah denger ya? Ini ada hubungannya sama sidik jari DNA bukan sih? Betul sekali. Kena sasaran. Penemunya Alec Jeffreys di Inggris. Dia pelajarin daerah mini satelit ini. Terus sadar kalau jumlah pengulangan unit intinya, ya kayak contoh tadi, itu variasinya banyak banget antar individu. Kayak gimana variasinya? Ya kayak stiker ditempel berulang-ulang gitu. Ada orang yang punya 10 stiker, ada yang 25, ada yang 50 di lokasi genom yang sama. Urutan ini juga kayaknya berperan dalam proses pertukaran materi genetik antar kromosom, rekombinasi namanya. Terus Jeffrey sadar apa? Dia langsung lihat potensinya. Pola panjang pengulangan yang unik di beberapa lokasi mini satelit ini bisa bikin semacam kode batang genetik yang spesifik buat tiap orang. Nah inilah cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai sidik jari DNA atau DNA fingerprinting. Wah, dan disinilah muncul cerita detektif yang di buku itu ya, kasus Colin Pitchfork. Iya, kasus legendaris itu. Buku ini cerita di mana teknologi neuro ini langsung dipakai buat kasus kriminal besar ya. Pertama, malah katanya bebasin tersangka utama ya, si Richard Buckland itu. Padahal udah ngaku. Kok bisa? Betul, itu nunjukin kekuatan bukti DNA ini kan. Si Buckland ngaku, tapi pas dicek profil DNA-nya, nggak cocok sama sampel sperma dari TKP 2 kasus pembunuhan di Narboro. Ya jelas dia dibebasin. Pasti kaget semua waktu itu. Pasti. Terus polisinya ngelakuin hal yang belum pernah ada. Minta sampel darah atau air liur sukarela dari ribuan pria, sekitar 5.500 orang di area itu, buat dibandingin profil DNA-nya. Terus ketemu. Awalnya nggak ketemu, sampai akhirnya ada info kalau ada orang namanya Colin Pitchfork. Dia nyuruh temennya ngasih sampel pakai nama dia. Nah, pas si Pitchfork ini dites, profil DNA-nya cocok plek sama sampel dari kedua korban. Langsung ditangkap dan dihukum. Luar biasa. Jadi teknologi revolusioner yang mengubah dunia forensik ini lahirnya dari riset soal bagian DNA yang tadinya dianggap sampah, atau paling nggak DNA egois yang isinya pengulangan doang. Nggak nyangka banget ya? Ironis kan? Justru karena bagian genom ini variasinya banyak banget antar individu, mungkin karena nggak terlalu krusial buat fungsi dasar sel, jadi perubahan jumlah pengulangan nggak langsung mematikan, makanya variasinya jadi penanda identitas yang bagus. Jadi justru karena nggak penting, makanya jadi penting buat identifikasi. Bisa dibilang gitu. Tentu aja tekniknya sekarang udah jauh lebih canggih ya. Ilmuwan sekarang sering pakai pengulangan yang lebih pendek lagi, mikrosatelit, atau malah analisis perbedaan satu huruf DNA aja, SNP. Istilahnya juga lebih sering pengetikan DNA typing. Tapi dasarnya sama ya? Prinsip dasarnya sama. Akarnya dari penemuan Jeffrey soal variasi di daerah repetitif ini. Meskipun ya, penggunaannya di pengadilan tetap harus hati-hati banget soal interpretasi statistik dan potensi penyalahgunaan data. Oke, jadi setelah semua ini nih, apa artinya buat Anda, pendengar kita? Bab 8 buku genom ini benar-benar ngerombak pemahaman kita soal apa itu genom ya? Banget. Ini bukan sekedar buku instruksi yang bersih, rapi, teratur gitu. Tapi lebih kayak, ya tadi, entitas yang hidup, dinamis, terus berubah, sebuah habitat atau ekosistem internal yang kompleks. Angka 97% tadi itu bukan sampah nggak berguna, Bukan. tapi cerminan dari miliaran tahun sejarah evolusi genom, lengkap sama cerita soal parasitisme, konflik internal antara DNA egois sama pertahanan genom, adaptasi terus-menerus. Ya ini nantang intrisi kepa banget sih. Kita kan suka mikir, semua di tubuh kita pasti ada gunanya buat kita. Nah, bab ini nunjukin kalau sebagian besar genom kita mungkin ada di sana ya cuma karena urutan DNA itu sendiri jago banget mereplikasi dirinya sendiri di lingkungan genomik. Jadi ini contoh pandangan evolusi yang fokus ke gen itu ya? Betul, ilustrasi kuat dari pandangan evolusi yang berpusat pada gen. Unit dasar seleksi alam itu seringnya ya gen atau urutan DNA itu sendiri, bukan cuma organisme utuh. Kita, organisme ini bisa dilihat kayak kendaraan kompleks yang dibangun sama dikelola gen-gen ini, baik yang fungsi maupun yang egois, buat mastiin mereka bisa terus ada dari generasi ke generasi.
Dan yang paling bikin, wah takjub mungkin ya, gimana pemahaman soal bagian gen yang egois ini, yang awalnya dianggap nggak penting, malah ngasilin alat praktis sekuat sidik jari DNA. Heeh. Yang ngubah cara kita negakin keadilan, ngertiin hubungan kekerabatan. Bener-bener contoh gimana ilmu dasar yang didorong rasa penasaran aja bisa bawa dampak yang nggak terduga sama sekali. Persis. Jadi pengingat juga ya, kalau masih banyak banget misteri dan potensi tersembunyi di dalam buku kehidupan kita ini. Bahkan di bagian yang kelihatannya paling nggak menarik awalnya. Memandang genom sebagai ekosistem itu bener-bener buka perspektif baru ya. Iya. Nah, sebagai penutup nih, ini ada pemikiran buat Anda bawa pelang, buat direnungkan. Kalau dinamika internal genom kita ini begitu diwarnain sama aktivitas urutan-urutan egois tadi, yang terus nyalin diri, bisa ngerusak, tapi juga diteken sama pertahanan genom, gimana ya pergulatan internal yang nggak kelihatan ini, yang terjadi terus-menerus di sel kita, mungkin udah ngebentuk dan terus ngaruhin arah evolusi spesies kita dalam jangka panjang. Pertanyaan bagus itu. Ada nggak sih dampak lain yang lebih luas dari drama genomik ini selain cuma bikin penyakit langka atau ngasih kita alat forensik? Apalagi ya yang sebenarnya terjadi di dalam lautan DNA kita itu?